Nah, jitu kan kelembutan. Jitu itu kelembutan bisa menggunakan hatimu, bisa menggunakan getihmu, gitu ya. Kalau Israel itu sering salah pahami, misalnya omah untuk berburu pisang kalau patung sepenuhnya malaikat orang gelem, kalau girik orang gelem. Anak menunggu arek urip ngingong girik, pas omahmu pasang nama sebelum pisang kalau patung malaikat Israel anggere menunggu lerning gerdu. Terus kamu kalau gitu, apa kok ning gerdu lari kasih itu yang patungnya dan jadi ojo main-main berpikir kalau camah ya ini malah dialih dari muda ayo ingin masuk si muda sini malaikat nggak mau masuk dan nggak bisa loh nggak mau masuk ke hari ini besar-besar gitu nggak mau masuk ya kamu ingin nomor 2 kamu pasang nomor pisang si muda malaikat yang nggak tahu gua kasih ke jadi saya itu mendoakan ini karena banyak sekali masalah di dunia itu tidak bisa diatasi oleh manusia yang merupakan ulah manusia sendiri. Apakah itu panas bumi, apakah itu apa? Kalau juga ada efek rumah kaca, ada habisnya sumber alam, terus energi harus ganti-ganti ya, sumber energi harus ganti. Dan seterusnya macam-macam, termasuk kerusakan kebudayaan dan mental melalui cyber civilization ini gitu ya. Nah itu saya menemukan mudah-mudahan Allah mengkritik saya dan membenahi saya kalau saya salah. Di tengah itu semua ada ziraatullah, tanaman, tandurannya Gusti Allah. Jadi Allah itu nandur secara custom, bukan default. Kalau default kan manusia harus kadung asal-asalin semuanya kayak kadung rusak. Sampai beliau ingin pemilihan hektar untuk itu nanti melalui musyawarah. Berarti beliau tidak begitu setuju dengan breakdown demokrasi model sekarang. Nah, kalau Turki diwawancara ini bisa dibully kalau telepon. Tapi intinya manusia ini sebenarnya akan saya berikan buat Pak Edi ya. Tapi saya mendoakannya gini. Anda tahu ya, di tengah kerusakan yang ditekan manusia, yufsiduna fil ard yasfiku dima ya. Dan setelah Rusia yusfiku dima di Ukraina kan menjadi ekstrim kerusakannya sampai orang Belanda, orang Inggris semua sekarang itu sangat berkuasa. Nah, gue bisa merakoti sembarang pendengar orang salah berkotor wong cilik dengan ekonomi sendiri dan isi cecak rumah atau alam. Tapi di Belanda orang susah, duit kuku orang dan seterusnya dan itu di Eropa mulai susah betul gara-gara perang Ukraina itu dimana. Nah, di tengah kerusakan ciptaan oleh manusia yang manusia sudah tidak bisa mengatasi itu, Allah menanam karomah. Itu di segala bidang. Misalnya pertanian dirusak sejak awal Orde Baru dengan pupuk urea misalnya. Tanahnya itu rusak dan untuk menyembuhkan tanah yang sudah kena narkoba pupuk itu butuh 30 tahun. Jadi sekarang tidak mungkin pertanian bisa moncer, tidak mungkin belanggu sama kekuatan menjadi gudang beras seperti dulu karena harus menunggu sekian 10 tahun karena tanahnya sudah rusak oleh pupuk. Di tengah kerusakan dan tidak ada menteri pertanian yang benar-benar mengurusi pertanian dan petani. Kabel pejabat ini minta ekor tadi dewi ingin memperpanjang jabatan sendiri kan gitu. Nah di tengah itu semua Allah menanam banyak orang di Indonesia ini Pak yang membuat pertanian organik yang dengan uangnya dari dia berusaha itu dia bikin sesuatu di mana-mana dan banyak orang dari NTT sampai ke Jawa Barat ada semua. Jadi dalam pertanian itu negara merusaknya, pemerintah merusaknya, tapi Allah menurunkan karomah, fadilah kepada orang tertentu yang kemudian dengan aneh dia mengusahakan perbaikan pertanian. Termasuk kadang-kadang polisi, jadi polisi orang yang cambuk, orang yang mengurusi pertanian dalam. Namun kalau kue ini sambo itu ya orang sehingga urusan dari magani brigade sosial kue. Minggu atau mikir bahwa yang dilakukan sambo itu kan dilakukan rata-rata oleh para perwira yang lain. Terus tidak sampai magani. Misalnya mafia A, mafia B macam-macam main
judi online, kayak narkoba, kayak segala macam itu kan permainan semua. Jadi yang diberantas itu cuma mergomadani, tapi tidak pernah diberantas kegoliman sistem yang mereka lakukan bersama-sama secara nasional itu. Saya tidak anti polisi, saya cinta polisi dan saya dekat sama polisi dimanapun saya berada. Tapi kalau perwira ya betul ini lagi. Jadi itu sekalian sekali lagi itu di bidang pertanian. Nanti di bidang lain nanti ada. Jadi teknologi itu kan sebenarnya Allah sudah menanam, ada di Bandung, ada di Nganjuk, ada maksudnya Allah sudah menanam orang-orang yang akan ikut berproses menyembuhkan keadaan dunia. Itu kalau diketahui pemerintah dipateni, Nganjuk, yang berdiri, itu bisa dipateni. Jadi semua itu akan dianggap anti industri, anti pembangunan dan seterusnya. Jadi mereka semua tidak bisa hidup dalam Allah. Maka Allah memberikan fadilah dan karomah sedemikian rupa. Termasuk bidang nilai jenaknya. Maknya ini, nek kue penganan gaya maknya ini, nek kok gede lu kue dipateni. Untung maknya rasa dibubarke malah terdaftar gitu. Nah, bubarke ini hari ini bubarke ini, monggo. Saya tidak masalah, saya tidak pernah ada bubar ya orang masalah. Jadi saya tidak bisa jatuh karena saya sudah duduk di kursi saya tidak. Jadi aku menyisor diri, tipu nanti yang gitu. Aku kan menyisor diri. Saya kan hidup bersama rakyat dan tidak pernah saya menikmati apapun yang sebenarnya bisa saya nikmati. Nah, aku belum jadi pengusaha Pak. Nah, aku belum jadi konglomerat, ya aku di konco-konco yang saya bisa ikut sinergi dan seterusnya. Tapi kan saya tidak pernah. Nah, saya pokoknya semengiriki sampai sekarang. Alhamdulillah masih belum jadi bujuku, belum jadi anakku, alhamdulillah. Padahal aku alhamdulillah pokok. Aku rasa kok penggawean aku sampai sekarang. Rektornya cetok, gajinya aku rasa cetok nanti dinaiki Pak. Saya tidak pernah punya pekerjaan formal, institusional, tidak pernah. Jadi saya tidak mengerti gaji. Ya. Maka saya juga tidak berhak pensiun, aku ya tak tahu yang bergawe. Maka sampai sekarang itu belum bayangin ini keliling. Sekarang di sini, besok saya nemuin Bu Suramo Kopdas, besok saya meresmikan desa alternatif di Tanggulrejo, Bantul dan seterusnya ya, di Sumawa. Jadi sangat banyak. Allah itu menanam dan saya mendoakan mudah-mudahan dari Undip ini akan lahir orang-orang yang jiraatullah, orang-orang yang akan berdialog. Tidak hanya terjamin kesejahteraannya, tapi mereka memang menjadi alternatif, mereka menjadi manusia alternatif untuk masa depan. Mudah-mudahan Undip karena Pak Rektornya selalu membangun atmosfer yang ilahiyah gitu ya. Mudah-mudahan Allah menjabai dari Undip ini ada lahir sarjana atau siapapun lembaga atau kumpulan manusia-manusia dari Undip ini yang akan ikut memperbaiki kehidupan yang manusia umumnya tidak bisa memperbaiki. Nek ekonomi pemerintahnya itu pokoknya mesti nambah rusak, mesti nambah rusak, tak jamin itu. Oke, kayak orang sing rusak sendiri lah, jadi orang itu rusak orang itu. Saya udah bingung, orang itu nak jadah, mampu berkos kena COVID akut gitu. Orang yang penciuman tapi ya orang itu nak bosok kan gitu. Dan sekarang ini kita sudah kena COVID peradaban sedemikian rupa se-Indonesia dan bahkan mungkin sedunia ini dengan kadarnya masing-masing, sehingga kita tidak ngerti kok ini rusak kan ngerti. Pokoknya rakyat itu untungnya orang ngerti rusak ini untungnya lebih hati-hati. Rakyat kita itu kan nomor satu di dunia dan saya kira penghuni utama surga adalah rakyat Indonesia. Ya orang aku demo bagus. Kontiye, menungso kontiye. Kurang piye manusia Indonesia itu tukang becak, tukang tambal bal, dan mereka religius. Oh saiki banci jilbaban, banci yang jadi pesantren barang gitu. Jadi Indonesia itu luar biasa Pak religiusitasnya. Jadi daya ilahiyahnya itu luar biasa. Dan saya sudah keliling ke 4.600-an tempat di seluruh Indonesia yang dimiliki. Dan saya ketemu sama rakyat kecil yang memang istimewa. Yang kedua Indonesia terus paten-patenan dengan kondisi negara kayak gini kan dulu paten-patenan. Amerika itu ya belum di Amerika itu bencana sekali di Virginia aja sampai sekarang belum selesai. Sampai ada satu kota yang kosong karena bencana ekonomi mereka sendiri. Karena mereka sendiri pakai sistem sedemikian rupa gitu.
Nah di Indonesia ya kan cangkem itu nih cebong baru kalau itu cangkem itu ini ketemu ya orang yang ngambung tangan, ketemu apa yang ngambung tangan masih udah cari orang aku minta yang mau pakai cangkemnya Masya Allah ini cangkem sehari-harinya mereka baik sama istrinya baik ya. Anaknya di sekolah BAP ya kurang ngaji barang ya diulang ngaji barang nenek harus mulai bikin status gitu harus mulai ngomong Twitter terus setan sih itu karena manusia itu kan memang satu kelengkapan sebagaimana Allah sendiri di dalamnya ada tidak hanya ada Rahman Rahim tapi juga ada Sadiq ada sifat-sifat yang bermacam manusia itu adalah miniaturnya Allah dalam skala yang sangat kecil tapi miniatur Anda punya kelengkapan maka pendidikan jangan membuat orang tidak lengkap itu yang diperlukan Pak Reputasi jangan menjadi ini orang Jawa aja begitu ya nek ilmu nek kampung kayak orang Jawa itu berarti ya ini loh saya katakan apakah pendidikan nasional yang kita bikin selama ini apakah kabinet atau apapun sistem yang kita lakukan selama masa modern itu membuat manusia jangkep atau orang jangkep tuh jadi ini harus ngerti pertanian orang ngerti karena pertanian jangkep bukan agama dan gitu kan ini agama bukan dagang itu pasar pasar itu masjid gitu kan nah mereka nggak itu masjid kalau pasarnya itu sampai akhirnya dari pertengkaran saya pernah di Korea di Seoul itu ada kelompok yang menguasai sebuah masjid dan mereka marah kalau anak buahnya pergi ke pasar jangan campur aduk pasar dengan masjid karena mereka berpikirnya fakultatif berpikir pasar dan masjid itu sesuatu yang bertentangan meskipun Rasulullah pernah mengatakan soal itu ya tapi kita harus mengelaborasi dan mengkreatifnya nek wong Jawa dicampur jadi misalnya transmigrasi Pak Rektor transmigrasi itu sejak zaman dulu transmigrasi itu selalu lengkap jadi ada ahli ada yang jagoan pertanian ada jagoan agama ada yang ahli pokoknya ada yang urusannya silat ada yang urusannya musik gamelan jadi itu semua itu menjadi satu jadi, itu semua komprehensif interaktif gitu ya nah begitu kita modern itu dipilah-pilah nah Doni sama Cici tadi kan orang sekolah tari gitu situ tapi main musik jangan piano iso drum iso main gamelan gitu tapi itu tidak ada hubungannya sama jurusan dia kenapa? Tapi karena dia bersikap berpikir dan bersikap universal itu yang jadi jangan kaget kalau ada fakta bahwa pekerjaan profesi bangsa Indonesia itu yang tidak sesuai dengan bidang studinya itu adalah 86%. Orang Indonesia ini orang itu menunggu orang yang insinyur ke insinyur saya itu orang saya itu sarjana usuludin pegawai developer ada masalah di Indonesia karena manusianya itu apa dari dulu kita itu sudah utuh manusia Indonesia seutuhnya tenangan tapi kita tidak pernah bisa mendapatkan penjelasan dari pemerintah jadi manusia Indonesia seutuhnya itu benar betul. Nah sekolahan kalau bisa selalu membutuhkan mahasiswanya berpikirnya harus tetap universal, harus universitas. Jadi tidak skalatif tapi universal, tidak segmented ya. Tapi memang kita menghidupi segmen orang pinter nambal ban, orang pinter gawe, itu orang pinter lain-lain dan kita bertukar-tukar rezeki bersama lain. Yang rakyat mungkin. Anda kalau lihat Semarang ini ke barat, ke utara, ke timur itu kan uang usaha itu luar biasa tuh. Anggar orang gor mesti orang usaha. Dan itu rakyat, rakyat itu gempol Indonesia ini luar biasa. Apalagi kita itu sudah diwarisi ada RT, RW, RK, gitu. Di luar negeri ada Jepang ya. Kalau Myanmar, Thailand saya pernah masuk desa-desa di Filipina, ya orang aku tahu gunung Filipina tahu, mau buat medisi ke gunung kali aku tahu. Saya